Salam Patunggilan, Bapak Ibu dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini marilah bersama-sama kita mengawali pekan kita dengan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang saat ini diambil dari surat Roma pasalnya yang ketiga ayat 19 dan ayat 20 yang demikian bunyinya. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti tahu ada ungkapan atau peribahasa yang mengatakan padi itu semakin berisi pasti akan semakin merunduk. Karena padi semakin berbobot, dia justru tidak semakin tegak tetapi semakin merunduk. Ungkapan atau peribahasa ini menunjukkan bahwa setiap manusia semakin berisi, semakin berbobot dirinya, biasanya bukan semakin sombong, tetapi dirinya justru semakin merunduk atau semakin rendah hati. Dan itulah juga yang diharapkan di dalam kehidupan kita selaku umat kepunyaan Tuhan. Oleh karena itu, di dalam bacaan kita saat ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada orang Ibrani dengan memakai contoh bagaimana hubungan antara orang Yahudi dan juga hukum Taurat. Karena banyak orang Yahudi, khususnya mungkin ahli-ahli orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang justru merasa dirinya paling baik karena mereka paling mengerti hukum Taurat. Padahal sebaliknya, hukum Taurat itu ada untuk menyadarkan manusia, untuk menyadarkan dirinya bahwa kita memiliki dosa dan kesalahan, kita memiliki banyak kekurangan di dalam kehidupan kita. Jadi hukum Taurat bukan dipakai sebagai kesombongan, menunjukkan bahwa sayalah paling suci, sayalah paling baik di hadapan Allah. Tetapi ibaratnya hukum Taurat itu dipakai untuk membuat manusia bisa mengerti, memahami kekurangan dan kelemahan di dalam dirinya. Nah, oleh karena itu seharusnya orang yang semakin paham akan hukum Taurat justru akan semakin merunduk. Dia semakin menyadari betapa mungkin kekurangan dirinya, betapa mungkin kelemahan dirinya, sehingga dia tidak sombong. Dan itulah juga yang diharapkan bagi kita semua sebagai umat kepunyaan Tuhan oleh Rasul Paulus. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bukan kita semakin sombong secara rohani, kita merasa sebagai manusia semakin dekat dengan Tuhan, kita merasa bahwa kita semakin baik dibandingkan yang lain. Tetapi justru semakin dekat dengan Tuhan adalah semakin banyak kita introspeksi diri, kita menata diri, kita memperbaiki diri kita, karena kita sadar di dalam menjalani kehidupan pasti ada kekurangan, pasti ada kelemahan. Oleh karena itu, mengawali pekan ini, marilah kita bersama-sama mengawali seluruh kegiatan kita di pekan ini bukan dengan kesombongan hati kita, tetapi marilah kita terus mengintrospeksi diri kita, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dan kemudian mengintrospeksi diri kita sehingga kita memahami kelemahan kita dan kita mampu memperbaiki di kemudian hari, supaya hari demi hari yang kita lalui di pekan ini bisa kita lalui dengan baik sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Selamat menjalani awal pekan ini, selamat mengintrospeksi diri untuk mengetahui kelemahan kita dan memperbaikinya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Awal pekan ini, di tengah segala kesibukan aktivitas kami bisa sejenak mengkhususkan waktu kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang kiranya ini bisa menjadi bekal pedoman kami untuk menjalani kehidupan kami di pekan yang baru ini. Mampukan kami untuk terus mengintrospeksi diri kami. Bukan kami jatuh pada kesombongan diri kami akan kehebatan dan kekuatan kami, tetapi buatlah kami terus bisa mengintrospeksi adanya kekurangan dan kelemahan kami, sehingga kami bisa memperbaikinya
dan hidup kami bisa menjadi lebih baik hari demi hari. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang menderita sakit. Kami yakin Tuhan bersama-sama dengan mereka, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, sehingga saudara-saudara kami bisa kembali pulih. Dan kami serahkan seluruhnya, kehidupan kami, aktivitas kami, pekerjaan kami, keluarga kami, di dalam pekan ini, hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menjalani pekan yang baru, selamat menjalani seluruh aktivitas kegiatan kita, dan tetap ingat, jaga protokol kesehatan supaya kita bisa tetap sehat, menjalani aktivitas kegiatan pekerjaan kita dengan lancar. Tuhan Yesus memberkati.